Tenggelamnya kapal selam pernah terjadi di Indonesia, di mana pada tanggal 21 April 2021 KRI Nanggala 402 dinyatakan tenggelam bersama 53 orang di kedalaman 838 meter di Laut Bali. Mungkin teman-teman akan bertanya, bagaimana bisa kapal selam itu tenggelam dan bagaimana keadaan ketika kapal selam itu tenggelam? Mungkin teman-teman bisa melihatnya pada film. Berikut terdapat 4 film mengenai tenggelamnya kapal selam. Kisah ini diambil dari kisah nyata. Yang pertama, film yang berjudul U571 yang rilis pada tahun 2000. Film kapal selam U571 menceritakan tentang tenggelamnya kapal selam Jerman saat berada di pertempuran Perang Dunia yang kedua. Diketahui kapal selam U571 dilengkapi dengan mesin enkripsi tercanggih. Just for your information, mesin enkripsi merupakan mesin yang berisi data rahasia suatu negara. Pada akhirnya para sekutu datang ingin mengambil mesin enkripsi dari U571. Tapi pada akhirnya rencana ini dijalankan oleh pasukan Angkatan Laut Amerika Serikat. Setelah diketahui oleh Jerman, pasukan Jerman datang dan juga menghancurkan kapal yang mereka tumpangi. Pada akhirnya pasukan Angkatan Laut Amerika Serikat itu bertahan hidup di kapal U571 seraya berusaha untuk mengamankan mesin enkripsi tersebut. Film yang kedua berjudul K-19 The Windowmaker yang rilis pada tahun 2002, di mana film K-19 The Windowmaker adalah sebuah film kapal selam yang diangkat berdasarkan dari cerita nyata kecelakaan kapal selam Uni Soviet K-19 yang terjadi pada tahun 1961. Tujuan awalnya kapal K-19 hanya bertugas untuk mengawasi dasar lautan wilayah saja. Kapal selam nuklir ini dikomandai oleh Kapten Alexei Vostrikov dan juga Kapten Mikhail Polenin. Masalah tiba-tiba muncul ketika reaktor nuklir kapal selam itu mengalami gangguan. Pada akhirnya menyebabkan radiasi beracun yang mematikan, sampai-sampai bahan bakar torpedo mengeluarkan api. Kapten berusaha dengan keras untuk menyelamatkan kapal selam nuklir ini agar tidak meledak dan juga membunuh ribuan nyawa orang. Has chosen you to lead a highly classified mission. Yes! We just gotta call in. There's something in the water. Film yang ketiga berjudul UUS Indianapolis Man of Courage yang rilis pada tahun 2016, di mana film UUS Indianapolis Man of Courage adalah sebuah film yang menceritakan kapal Angkatan Laut Amerika Serikat, yaitu yang bernama USS Indianapolis CA-35 yang sedang menjalankan tugas negara. Kapal selam ini bertugas saat Perang Dunia yang kedua antara Amerika Serikat dan juga Jepang yang sedang terjadi. Kapal selam ini mempunyai tugas untuk mengirim bagian-bagian dari rakitan bom atom yang akan dijatuhkan di Hiroshima, Jepang. Rencana tersebut akhirnya diketahui oleh Jepang. Tanpa sengaja di perairan Laut Filipina, kapal selam Indianapolis terdeteksi oleh kapal selam Jepang, sehingga kapal selam Jepang menembak torpedo ke arah kapal selam Indianapolis. Hal ini menyebabkan kapal selam USS Indianapolis meledak dan juga tenggelam, di mana kapten yang bernama Charles Van McVeigh dengan 300 awak kapal berusaha menyelamatkan diri dengan pelampung serta perahu karet. Orang yang pada akhirnya bisa selamat menghadapi ancaman baru di laut. Mereka harus menghadapi ancaman kelompok hiu dan juga berbagai bahaya yang lain yang ada di laut. Film yang keempat berjudul Kursk yang rilis pada tahun 2018, di mana film Kursk merupakan film kapal selam, di mana film ini diangkat dari kisah nyata kecelakaan kapal selam milik Rusia
yang terjadi pada tahun 2000. Kapal selam Kursk membawa 118 orang. Kapal selam ini mengalami gangguan dan menimbulkan ledakan saat hendak menembakkan torpedo selama latihan berlangsung. Pada akhirnya, hal ini menyebabkan kebocoran dan pada akhirnya kapal selam ini tenggelam di dasar laut. Ledakan ini sempat membuat 23 dari kru kapal selamat, tapi sangat disayangkan, respon dari pemerintahan Rusia tidak membuka diri untuk menerima bantuan dari negara lain. Hal ini terjadi dikarenakan kapal selam Rusia merupakan senjata rahasia yang tidak ingin diekspos ke publik. Pada akhirnya 23 kru yang sempat selamat dari ledakan tersebut harus merelakan nyawanya akibat kehabisan oksigen dan juga bala bantuan tidak datang juga. Demikian informasi mengenai 4 film tentang kapal selam. Jadi saya rasa cukup sekian untuk hari ini. Please stay tuned and see you in the next time.